Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rini Royani, NPM 742012011179 dari kelas non-reguler semester 2, mata kuliah Hukum Pidana. Dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview perkuliahan pertemuan ke-7 mengenai tugas responsi hukum pidana dari bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Menurut Profesor Muzlanto, hukum pidana material terdiri dari unsur 1. Perbuatan pidana atau criminal act. 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. 3. Sanksi pidana atau criminal procedure. Fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum, yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. 2. Fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya atau preventif atau pencegahan. Sanksi juga merupakan ultimum remedium, sanksi terakhir atau obat terakhir sebagai pedang bermata dua, bagai mengiris daging sendiri. Sumber hukum pidana A. KUHP WPSNI mulai berlaku 1 Januari 1918. B. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti UU TP Narkotika, UU TP Korupsi. 3. Memori penjelasan KUHP MVT. D. Hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis pada masa kolonial. Dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 IS Jo Algemeni Bepelinin Val Wetgeving AB, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3. Sub B. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagian yang bersifat umum. Berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 pasal 1 sampai 103. Bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku-buku pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan dan buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Pengertian hukum pidana atau strafrecht. Hukum pidana atau hukum pidana objektif atau hukum pidana substansif ius penal criminal act atau substansif criminal act. A. Keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. B. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan dan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act. C. Mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan, criminal liability, criminal responsibility, contoh KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formil atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif ius ponindi criminal procedure. A. Keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang. B. Merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. C. Contohnya KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berlakunya hukum pidana dibagi menurut beberapa bagian. 1. Menurut waktu atau locus temporis. A. Didasarkan pada asas legalitas, principle of legality, nullum delictum, nulla poena sine previa lega poenali. B. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu 1. Tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, yaitu A. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. B. Larangan adanya penafsiran secara analogi. 2. Peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, yaitu A. Tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. B. Menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. C. Sanksi pidana merupakan paksaan atau dung. 2.
Menurut tempat atau lokus delikti, daratan negara, perairan, laut, teritorial yang ditetapkan oleh HI, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, berlaku beberapa asas, yaitu: 1. Asas teritorial, pasal 2 KUHP. 2. Asas personal atau nasional aktif, pasal 5 KUHP. 3. Asas perlindungan nasional pasif, pasal 4 dan pasal 7 KUHP. 4. Asas universalitas. 5. Ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional atau lebih bersifat kerjasama antara negara dan negara dalam bidang hukum. Bab 2. Tindak pidana strafbaarheid delik. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lainnya. Alasannya adalah: 1. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. 2. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. 3. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya: 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lainnya. Pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana criminal act, pertanggungjawaban pidana criminal responsibility atau criminal liability. Menurut Simon, ada dua pandangan, yaitu: 1. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dualistis. 2. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana, monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbagi dalam dua bagian, yaitu: 1. Unsur objektif, terdiri dari A. Perbuatan atau kelakuan, B. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, C. Unsur melawan hukum, D. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, E. Unsur yang memberatkan, F. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. 2. Unsur subjektif, terdiri dari A. Kesengajaan atau fokus atau offset, B. Kealpaan atau kulfa, C. Niat atau forenamen, D. Maksud atau ogmerk, E. Dengan rencana terlebih dahulu atau direncanakan atau made for bedakcired, E. Perasaan takut atau fresh. Unsur pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari A. Bagian delik atau bestandelen van het delik, meliputi: 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penentuan umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. B. Elemen atau unsur delik atau elemente van delik, meliputi: 1. Tidak dapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap perlakuannya terhadap akibat yang timbul, dan hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Onslake van Ali, Rechtspleging. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RRJO, pasal 131 IS sejak 1 Januari 1981. Berubah menjadi WVS NI, selanjutnya melalui UU nomor 1 tahun 1946, WVS NI berubah menjadi KUHP. 2. Alasan diadakan pembaharuan KUHP adalah: 1. Alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP.
bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi. Tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa. 3. Alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lainnya. 3. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP adalah 1. Kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru, contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Terhadap UU ini ada kritik dari Profesor Umar Seno Aziz yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 1965 Jo pasal 156 KUHP bukanlah delik agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lainnya. 2. Dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya, pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut UU ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya UU ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena dikenakan sanksi pidana. 3. Rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya UU 17 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut sehingga UU Nomor 1 1971 penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. 4. Depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam dengan pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Contohnya, seorang yang menjadi whistleblower hukumannya dapat dikurangi atau diringankan, serta dapat dibebaskan hanya dengan sanksi administrasi. 5. Mitigating, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. 4. Metode pembaharuan KUHP terbagi dalam 3 bentuk, yaitu 1. Evolusi, 2. Kompromis, dan 3. Global. 1. Evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya UU 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian berubah menjadi pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bab dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya UU 7 tahun 1974 maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan.
pelanggaran jadi kejahatan. 2. Kompromis, yaitu suatu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan cukup dengan cara menambah atau menyelipkannya saja. Misalnya UU No. 4 tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui UU ini bertambah bab baru dalam KUHP, yaitu bab 39. Dalam buku 2 pasal 479 A sampai dengan dalam pasal 479R, pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. Menambahkan bab dalam KUHP. 3. Global, yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya UU No. 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun pidana material. Keseluruhan dikaji secara ulang. 5. Periodisasi pembaruan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan undang-undang, diantaranya UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, UU No. 20 tahun 1946 tentang hukum penutupan, UU No. 7 Darurat tahun 1955 tentang pengusutan penuntutan atas peradilan tindak pidana ekonomi, UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (Jo) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Bab 4. Sebab akibat, kausalitas atau causalitate. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan adanya atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari diri pelaku, yaitu berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. A. Teori conditio sine qua non, teori ekivalensi, teori syarat mutlak. B. Teori yang berisi sebagai berikut. Teori ini dalam hukum pidana berasal dari von Buru yang berasal dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama, karena apabila suatu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konkretnya akan lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Contoh kasus, sebut saja kasus si Buyung. Si Ronald disuruh memfotokopi oleh gurunya, terus si Ronald memfotokopi di tempat si Abang fotokopi. Ketika membayar, si Abang tidak ada kembalian, lalu menyuruhlah si Abang kepada si pegawainya, yaitu si Buyung. Si Buyung menyeberang jalan untuk menukarkan uang ke bank BNI. Di sana, di bank tersebut, si Buyung lama mengantri. Sedangkan si Ronald ditelepon gurunya untuk segera kembali ke sekolah karena fotokopiannya lembur. Untuk itu si Ronald komplain ke si Abang supaya buru-buru buat uang kembaliannya. Lalu si Abang menelpon si Buyung untuk cepat-cepat kembali ke tempat fotokopian karena bete mengembalikan uang kembalian ke Bang Ronald. Terus si Buyung bergegaslah menyeberang jalan. Pas menyeberang jalan, tiba-tiba dari arah lain melaju kencang motor yang dikendarai si Adi dan menyenggol tubuh si Buyung. Terkaparlah si Buyung di tengah jalan depan fotokopian. Si Andi dan orang sekitar membawa si Buyung ke rumah sakit. Pas tibanya di rumah sakit, si Abang, si Ronald, yang lainnya menolong si Buyung, meminta kepada perawat supaya cepat ditangani. Si perawat gugup, malah salah memberikan suntikan, bukannya infusan tapi cairan kimia yang menyebabkan si Buyung meninggal dunia.
Di contoh kasus ini, teori conditio sine qua non atau teori bodingung yang dituntut pertanggungjawaban tindak pidana adalah seluruh pihak, yaitu mulai dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, guru yang menyuruh fotokopi, si Ronald, si Abang, si Andi, pihak direktur bank, perawat rumah sakit, dan yang lainnya yang diduga terlibat dalam insiden kematiannya si Buyung. B. Teori individualisasi. Dalam teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesuai kejadian, post factum atau incorrecto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri. Tokoh penganut teori individualisasi 1. Brickmayer. Menurut beliau, sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa. 2. Binding. Menurut beliau, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul. 3. Teori generalisasi. Dalam teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, antefactum atau om abstracto. Serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama, adekuat, untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari keadaan yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada A. Penentuan subjektif yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Chris. B. Penentuan objektif. Yang dianggap penentu objektif atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Chris, teori adekuat atau kausalitas adalah bukan kualitas murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Chris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik commotionis per omissionem commissia, yaitu delik yang dilakukan dengan cara yang tidak diperbuat. Terhadap hal ini beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sekian responsi hukum pidana dari bab 1 sampai dengan bab 4. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.